Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yuda Nurcahyo dari kelompok Kode Igniter. Di sini saya akan membacakan resume dari Budding and Memory minggu ketiga. Materi yang pertama yakni tentang beasiswa. Yang pematerinya adalah Kak Fitri, Kak Hanif, dan Kak Rizky. Beasiswa yaitu suatu dana bantuan pendidikan yang diberikan oleh kampus atau instansi lain guna untuk kegiatan atau pembiayaan pendidikan. Beasiswa yang dari kampus khususnya UTM yaitu ada 3, yakni KIPK, PPA, dan BBP. KIPK atau yang duluan disebut bidik misi, PPA yaitu peningkatan prestasi akademik, BBP adalah beasiswa bantuan pendidikan. Beasiswa dari instansi lain contohnya dari Bank Indonesia dan Jarum yang sudah bekerja sama dengan kampus UTM. Beasiswa Bank Indonesia yang materinya yaitu Kak Fitri. Beasiswa Bank Indonesia adalah beasiswa yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang ditujukan untuk mahasiswa D3, D4, S1 di seluruh PTN di Indonesia. Benefit yang didapat dari beasiswa Bank Indonesia bukan hanya uang, melainkan juga bermanfaat bantuan biaya kuliah, tunjangan studi, biaya hidup untuk Genbi. Genbi adalah sebutan untuk penerima beasiswa. Kriteria penerima beasiswa Bank Indonesia. Yang pertama, mahasiswa aktif program S1, D4, dan D3 yang dibuktikan dengan KTM atau surat keterangan aktif. Yang kedua, sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 40 SKS S1 serta 24 SKS D4 dan D3. Yang ketiga, penerima beasiswa paling lama hanya 4 semester untuk yang S1. Yang keempat, maksimal berusia 23 tahun. Yang kelima, memiliki IPK semester terakhir minimal 3,5. Biaya beasiswa S1 unggulan dan IPK minimal 3 untuk beasiswa S1 reguler dan D4 dan D3. Yang keenam, membuat motivasi latar dan rencana karir setelah menyelesaikan studi sarjana dalam bahasa Inggris unggulan, bahasa Indonesia reguler D3 dan D4, menyertakan surat rekomendasi akademik ataupun non-akademik, tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga atau instansi lain, mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat. Selanjutnya, bersedia untuk berperan aktif dalam mengelola dan mengembangkan Genbi serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Nah, lalu dari mana kita bisa mengetahui informasi tentang beasiswa Bank Indonesia ini? Beasiswanya sebelum dibuka pendaftarannya akan ada sosialisasi terlebih dahulu di kampus UTM, khususnya karena sudah kerjasama. Jika tidak ada sosialisasi, maka kita bisa bertanya ke TU ataupun pengurus Himatif, khususnya Departemen Kemahasiswaan. Lalu bagaimana tahapan-tahapan seleksinya? Untuk tahapan seleksi beasiswa ini yaitu melalui 2 tahap, yaitu tahap administrasi yang dilakukan oleh Fakultas Teknik dan seleksi wawancara yang diselenggarakan oleh petinggi Bank Indonesia dan dilanjutkan dengan pembinaan secara langsung bagi mahasiswa yang sudah dinyatakan lolos saat pengumuman. Nah, berikut adalah tips and trick ketika mendapatkan beasiswa Bank Indonesia menurut Kak Fitri. 1. Kuasai dahulu CV pribadi dan motivasi letter. Buatlah CV dengan jujur, singkat, dan jelas. Jangan gunakan bahasa yang bertele-tele. Selanjutnya, untuk motivasi letter juga pahami secara detail
karena pada saat tes wawancara biasanya akan ditanyakan seputar motivasi letter. Untuk materi yang kedua yakni informatika juara. Apa sih informatika juara itu? Informatika juara adalah salah satu program kerja dari Departemen Pendidikan untuk membantu mahasiswa yang ingin mengikuti perlombaan atau kompetensi. Siapa sih yang menjadi pemateri pada materi informatika juara ini? Yaitu satu, Kak Indra sebagai Departemen Pendidikan Himatif tahun 2022. Yang kedua, Kak Uda sebagai CO GDSC. Yang ketiga yakni Kak Holib sebagai angkatan 2009. Untuk informasi seputar lomba bisa menghubungi Departemen Pendidikan Himatif, di mana di situ kita akan dibimbing, ditemani dan diarahkan dan dibuatkan kelompok, bahkan dicarikan dosen pembimbing. Berikut tips and trick untuk sukses menurut Kak Uda. Yang pertama, cari teman dan tempat di mana kamu bisa belajar bareng. Yang kedua, jangan membatasi diri kamu dalam belajar sesuatu. Yang ketiga, stay hungry dan stay foolish. Selanjutnya yakni materi persidangan. Definisi persidangan. Sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang akan menjadi sebuah ketetapan. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakannya perubahan. Setiap organisasi mempunyai aturan tersendiri dalam melakukan persidangan, baik dari segi forum maupun dari segi teknik pelaksanaan. Istilah-istilah dalam persidangan. Yang pertama, scourging atau pending, ialah penundaan persidangan untuk sementara waktu. Yang kedua, lobbying, ialah suatu bentuk kompromi dalam penyelesaian perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, deadlock, ialah suatu keadaan di mana musyawarah tidak menemui kata sepakat. Yang keempat, walkout, ialah peserta sidang yang keluar arena persidangan dalam alasan tidak setuju atas sebuah keputusan. Yang kelima, voting, ialah pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Yang keenam, peninjauan kembali atau PK, ialah mereview keputusan yang telah disepakati sebelumnya untuk diadakannya pembatalan atau perubahan. Tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan merupakan suatu aturan yang dibuat dan disepakati bersama oleh peserta sidang dengan memperhatikan aturan umum organisasi beserta nilai-nilai universal dalam bermasyarakat. Aturan ini akan menjadi pedoman bagi peserta dan pimpinan sidang dalam melaksanakan persidangan. Pimpinan sidang atau presidium sidang. Presidium sidang dipilih dan oleh peserta melalui sidang pleno yang dipandu oleh panitia pengarah. Presidium sidang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya persidangan seperti aturan yang disepakati peserta dan tata tertib. Presidium sidang berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan. Tugas khusus Presidium. Presidium 1 sebagai ketua memimpin jalannya persidangan secara penuh. Presidium 2 sebagai sekretaris menunjuk peserta yang melakukan instruksi sesuai dengan hierarkinya. Presidium 3 sebagai notulen mencatat apa saja yang menjadi masukan ulasan dari peserta sidang. Aturan ketuk palu. 1 kali ketukan menandakan mengesahkan keputusan kesepakatan peserta sidang poin per poin. Menerima dan mengarahkan pimpinan sidang. Memberi peringatan kepada peserta sidang agar tidak gaduh. Ketukan 2 kali untuk men-scourging atau mencabut scourging dalam waktu yang cukup lama, biasanya 2 kali 15 menit. Misalnya istirahat, lobbying, sholat, atau makan. 3 kali ketukan membuka atau menutup sidang secara resmi, mengesahkan keputusan final atau
akhir hasil sidang. Interupsi adalah suatu bentuk celaan atau memotong pembicaraan dalam sidang karena adanya masukan yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan sidang. Macam-macam interupsi antara lain point of order adalah bentuk interupsi yang dilakukan untuk meminta penjelasan atau memberikan masukan yang berkaitan dengan jalannya persidangan. Yang kedua, point of information. Bentuk interupsi berupa informasi yang perlu diperhatikan oleh seluruh peserta sidang termasuk pimpinan sidang. Point of clarification adalah bentuk interupsi dalam rangka meminta klarifikasi tentang pernyataan peserta sidang lainnya. Yang selanjutnya, point of privilege adalah bentuk interupsi yang disampaikan bila pernyataan yang disampaikan oleh peserta lain sudah di luar pokok masalah dan cenderung mengarahkan secara masalah pribadi. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.